Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini buat Mas Koiri, gini Mas ya, kepercayaan diri itu jangan mudah goyah. Contohnya, apa yang menjadi dasar atau pondasi untuk entry ini permanenkan dulu atau patenkan terlebih dahulu mana yang buat acuan, mana yang buat dasar untuk entry. Contoh, saya menggunakan EMA 50 sebagai media trend pada time frame-nya daily. Ini yang membawa media trend itu time frame-nya daily. Selanjutnya yang merubah harga ini mid BB. Di time frame manapun itu yang merubah harga adalah mid BB. Ini time frame daily, bisa dikatakan time frame besar. Contoh seperti yang saya sampaikan, apabila ada re-entry dari time frame-nya daily, ini bisa memakan waktu 3 hari. Contoh, Masnya memberikan mapping di area sini. Ini hanya untuk memantau saja. Jangan langsung di entry apabila candlenya belum close. Nah, contoh di sini sampean berikan mapping seperti ini. Ini contoh. Nah, hari kemarin pada candle yang merah ini close di bawah EMA 10. Maknanya memberikan signal arah bahwa arah akan ke bawah. Hanya saja ini time frame-nya daily, wajib diperkecil di sini untuk melihat ataupun mencari setupnya di H4 atau H1. Boleh entry di H4, boleh entry di H1. Nah, selanjutnya apabila melihat candle di sini, candle mampu close di atas Bollinger Band, maknanya ada momentum buy. Selanjutnya turun ke bawah ini adalah re-entry. Apabila mau follow candle yang melepasi Bollinger Band, maka candle yang pertama kali melepasi Bollinger Band, maka yang ini candle kedua ini ya, baru yang ini terjadi ekstrim akan TPW gitu. Nah, ekstrim ini akan di retest untuk kedua kalinya. Selanjutnya apabila yang di daily ini sudah dibuat detail, contoh sudah di mapping harga open ataupun target penurunan ini, cari setupnya di H4. Nah, jangan mudah goyah dengan mappingan orang lain apabila ingin mempelajari BBMA. Ini wajib yakin dengan setupnya sendiri mana yang dipakai dasar. Jadi nyari setupnya pada time frame-nya H4, apa yang berlaku di sini. Nah, di sini bisa mengikuti apa yang menjadi setupnya H4. Contoh di sini ada candle yang melewati mid BB, maknanya ada perubahan harga. Selanjutnya ke atas ini retestnya atau re-entry-nya. Selanjutnya kembali lagi di breakout, terus mencoba naik nggak mampu, minimal 3 candle. Jadi naik tidak mampu melewati EMA 5, 10 mid BB ini di time frame berapapun bisa dikatakan sama, hampir merata 3 candle ini ya. Ini mencoba naik, yang hijau ini nggak mampu, turun ke bawah 3 candle sampai membuat momentum. H4 momentum pasti akan ada re-entry. Minimal re-entry akan diberikan minimal sekali gitu. Nah, di H4 ini setupnya kan sell gitu ya, momentum sell. Dari sini ini candle yang pertama ini membuat momentum lagi, ke atasnya re-entry, dan ini masih membuat momentum gitu. Jadi boleh menunggu entry sellnya di atas. Apabila entry di sini ya melawan arah gitu ya, melawan tren. Jadi apabila ingin untuk entry hari-hari, entry itu bisa menggunakan H4 sebagai media tren. Nah, hanya saja tren besarnya itu pada daily.
untuk mencari entry bisa memakai H4. Selanjutnya lebih detailkan lagi ke H1 apa yang berlaku di sini. Apabila ingin mencari buy, pastikan ada extreme buy. Nah, contohnya di sini ada extreme sell, entry sell, profitnya banyak gitu ya. Apabila entry buy, maknanya melawan arah dari time frame kecil karena sedang dalam penurunan untuk mengambil re-entry-nya daily. Gitu. Jadi daily ini time frame besar yang mana daily itu sedang mengambil re-entry. Nah, apabila ingin sabar menunggu setup-nya, setup yang akan memberikan arah apabila MA5 10 ini mampu di breakout, maknanya akan ada arah ya, signal arah. Selanjutnya apabila breakout mid BB, maka akan ada perubahan arah ataupun perubahan harga. Selanjutnya re-entry baru naik. Jadi bisa mengikuti satu time frame itu bisa. Tinggal mendetailkan, contoh mau di H1 ke bawah maknanya kan scalpingan. Jadi harus mengikuti time frame. Apabila entry-nya di time frame gede itu contoh entry di daily sinilah. Contoh ini bedanya time frame ya. Contoh di daily sini sudah masuk zonanya buy, MA5 10 mid BB ini sudah masuk zonanya, bisa di entry buy. Karena apa? Entry-nya enggak setiap jam, enggak setiap menit gitu. Entry-nya katakanlah sehari sekali gitu. Jadi ke floatingnya enggak banyak apabila di bawah floating. Contoh misalkan entry di weekly, ya katakanlah entry seminggu sekali gitu. Ini perbedaan time frame itu seperti itu. Harus paham dengan perbedaan time frame. Kalau H4 ini untuk trading hari-hari, katakanlah entry di H4 ini 12 jam, entry di H1 8 jam, 7 jam seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini di H4. H4 contoh cari kesamaan aja. Di sini ada re-entry-nya minimal ke atas 3 candle. Enggak mampu ke atas minimal turun 3 candle. Ya ini bisa dijadikan acuan. Ini udah 2 candle kan. Nah, nantinya H1 akan seperti apa? Ini bisa didetailkan, tapi jangan mudah terpengaruh dengan mappingan orang lain. Yakin dulu dengan mappingannya sendiri. Nah, di sini nampak di bawah sini ada candlestick momentum gitu ya. Candlestick momentum sell apabila ini naik bisa dipantau di zonanya ini MA5 10 sampai mid BB sampai close-nya candle itu. Jangan di mapping terus dibikin limit gitu, ketika nanti di floating tambah panik gitu kan, kenapa di bawah naik gitu kan. Jadi pastikan reject di MA10 atau mid BB, tunggu waktunya ini habis gitu. Caranya seperti, jadi ini katakanlah ini baru zona, apabila membuat mappingan di sini tuh baru zona gitu untuk area pantau. Ini yang wajib hati-hati. Untuk prinsip itu pribadi ya, jadinya jangan mudah goyah gitu. Misalkan melihat entry saya terus jadi bingung gitu, jangan. Pastikan setupnya sendiri. Kan saya sering wanti-wanti ya, jangan mengikuti entry saya, karena saya sebelum sampai kadang-kadang sudah promo duluan satu layar 0,01, akan tetapi paham dengan mau dibawa kemana, mau di floating 5 dolar 6 dolar itu karena targetnya jauh gitu, bukan untuk sejam 2 jam, bisa seminggu atau 2 minggu. Jadi di bawah floating 4 dolar 5 dolar itu biasa. Ketika profit juga sama ya, ketika profit 10 dolar 5 dolar itu udah biasa, biar running aja gitu. Apabila ingin entry tinggal nambah. Jadi yakinkan dulu setupnya sendiri. Ini mengikuti satu time frame itu bisa. Ini kan trennya masih dalam penurunan karena sedang mengambil re-entry dari daily. H4 nya seperti apa? H4 nya juga kan masih mengikuti. MA 50 nya di breakout dan di handle membuat candlestick momentum. Ini boleh menunggu sellnya re-entry, itu boleh gitu. Nah, nanti tinggal mendetailkannya. Nah, apabila H1 belum memberikan untuk entry buy yang kukuh, maknanya masih scalpingan di sini gitu.
ini kurang lebihnya seperti ini. Cara menganalisa itu wajib yakin dengan entry-nya sendiri. Apabila sudah sampai di area mappingan boleh gitu ya, entry satu layer. Dan nanti apabila di bawah floating, contoh ini mappingannya daily. Nah, mappingannya daily ini harus paham apabila dibawa ke mid BB, maka nanti entry-nya akan santai gitu ya. Entry-nya nggak panik. Oh, untuk daily entry-nya ternyata nggak tiap menit, nggak tiap jam gitu. Entry-nya daily, nunggu close-nya daily. Jadi candle yang sekarang jalan ini nggak bisa di setup gitu. Yang di setup yang ini memberikan signal arah akan ke bawah ya. Ini kejadiannya ini sekarang sedang running turun gitu. Nah, ini kan zonanya tunggu ya, nanti apabila mau sabar ya nunggunya di sini entry-nya. Apabila entry di sini ya bisa ke bawah floating gitu. Karena apa? Dia satunya bisa dikatakan masih scalpingan. Nah, dia satunya kan ini kan. Nah, belum ada candle yang memberikan candle arah mau kemana, ini belum ada. Adanya candle CSM sell, jadi tinggal nunggu reentry ke bawah gitu. Jadi B nya ini katakanlah scalpingan gitu untuk time frame nya H1. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan bahan perbandingan. Terima kasih.